Selamat pagi, Oma Opa, Ibu Bapa dan saudara-saudaraku yang baik. Kita memasuki akhir pekan setelah menjalani hari-hari di bawah pernaungan Tuhan. Puji syukur. Firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 3 ayat 13b sampai 14. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, bisakah kita hidup tanpa masa lalu? Bagaimanapun, saudara seperti sekarang ini tentu tidak terpisahkan dengan apa yang telah terjadi dan apa yang telah dilakukan masa lalu. Jika Anda seorang sarjana, karena di masa lalu memang saudara menempuh studi kesarjanaan, Anda belajar, Anda lulus dan diwisuda. Tentu aneh menjadi sarjana tanpa proses yang dilakukan di masa lalu. Sosok manusia itu melekat dengan masa atau waktu yang bersifat 3 dimensi. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu yang mengantar kita bisa seperti sekarang ini. Ungkapan terkenal, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Artinya, apa yang kita nikmati sekarang ini karena faktor apa yang sudah dikerjakan pada masa lalu. Masa lalu berpengaruh dengan yang kita miliki saat ini. Masa lalu malas dan masa bodoh dengan hal akan datang. Maka masa kini didera keterbelakangan atau ketertinggalan. Bisa tertinggal secara ekonomi, pengetahuan, maupun pengaruh sosial, dan lain-lain. Begitupun suasana masa depan sangat ditentukan masa kini. Jika anak kita sekarang belajar serius, bekerja sungguh-sungguh, tertanam kuat cinta kepada Tuhan Yesus, lihat, kelak apa yang dikerjakan akan memberi buah optimisme buat masa depannya. Begitupun saat kini, sekarang ini, adalah waktu yang sedang kita nikmati. Saat sekaranglah hidup yang real. Inilah waktu yang sedang kita miliki. Jika kita mencintai Tuhan, sekarang ini waktu mewujudkannya. Karena besok kita belum tahu, dan masa lalu tidak akan kembali. Lalu apa arti firman Tuhan? Melepaskan apa yang ada di belakangku. Saudaraku, saya tadi menyatakan hari lalu berdampak dan berkontribusi untuk saat ini. Masa lalu memang berharga, tapi ada masa lalu yang membelenggu seseorang, sehingga masa kini dan masa depannya terganggu. Di antaranya, dosa yang masih dibawa terus-menerus, pengalaman sedih yang tidak mau dihapus,
sehingga itu tidak mau diputuskan pada masa sekarang. Akhirnya, kehidupan sekarang pun tetap dipeliharanya. Dosa dipelihara, kepedihan masa lalu dilestarikan. Pengalaman-pengalaman jelek di hari lalu masih saja dilanggengkan. Masa lalu seperti inilah yang harus diputus. Jangan terus dibawa-bawa ke masa kini, apalagi masa depan. Tidak ada gunanya dan menodai masa kini kita. Misalnya, di masa lalu ada perilaku suka membohong. Putuskan. Jangan dijadikan bagian masa kini kita. Jadikan itu bagian dari masa lalu yang tidak boleh dilestarikan. Daripada kita dibebani masa lalu dengan membawa terus perbuatan buruknya, maka lebih baik melihat ke depan, merintis perbuatan baru yang kemudian mendapatkan hadiah panggilan sorgawi. Ini jauh lebih bagus dan indah buat kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, menanti adalah melihat ke depan, menyongsong hal yang akan datang, sekaligus apa yang akan dilakukan hari esok. Maka, jangan kita dibelenggu oleh perilaku masa lalu dan pengalaman masa lalu yang tidak berkontribusi untuk kebaikan saat ini. Kita putus masa lalu demikian. Masa lalu demikian bertentangan dengan harapan panggilan sorgawi kita. Mari saudaraku, akhir pekan ini kita menyongsong Tuhan Yesus yang datang. Kita bertindak dengan modus atau bentuk perilaku, sikap yang kelak dihadiahi hal bersifat sorgawi. Perbuatan tercela di masa lalu, pengalaman pedih di masa lalu, jangan terus diberi tempat dalam hidup kita sekarang dan akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami menyambut-Mu dengan sikap dan tindakan yang tidak membelenggu perilaku kami di masa kini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.